Kami persilakan PNJ, silakan PNJ. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, dan juga kuasa hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia. Bukan saja berkuasa tapi juga berdaya ini kalau Dr. Ahmad Yani. Dan juga seluruh perangkat pemerintahan, anggota DPRD, tokoh-tokoh masyarakat yang seluruhnya hadir di tempat ini. Jarum hilang di dalam jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami, semoga bahagia, normal kembali. Jadi kalau kita lihat antonim daripada bahagia itu atau sentosa itu rusuh, huru-hara, ya, melarat, sedih dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Begitu Pak Ahmad Yani. Jadi memang konflik lahan di banyak tempat di Indonesia ini semakin naik angkanya, terutama di Sumatera Selatan yang saya lihat, yang saya baca. Konflik ini sering memanas akibat status lahan, dan juga sebahagian pengusaha melihat tidak ada perlindungan investasi dari pemerintah. Jadi di satu sisi ada kenyataan itu, ya, minimnya perlindungan terhadap investasi, lalu ada status lahan yang menyebabkan konflik lahan terjadi di satu daerah. Terlepas dari berbagai cerita yang disampaikan tadi, saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Saripudin Suding, ya, bahwa aparat diperalat oleh orang kuat. Ya. Jadi ini at-at semua ujungnya ini. Ya. Aparat diperalat oleh orang kuat. Jadi ada dugaan oleh Pak Saripudin Suding, aparat ini diperalat oleh orang kuat. Nah, pertanyaannya siapa orang kuat itu? Apakah mereka lebih kuat daripada Komisi 3? Kan kira-kira begitu Pak ya? Kan begitu pembaca. Ya. Kalau mereka lebih kuat daripada Komisi 3, maka ini tentu nah itu jawab sendirilah. Ya. Jadi karena memang di dalam bahan yang kami terima ini ada profil pemilik dan pemimpin Sentosa Group, sementara profil daripada PT Gorbi Putra Utama itu kami nggak temukan. Ya, siapa sebenarnya pemilik dan pemimpin. Dan saya berharap agar ini bisa ditindaklanjuti seperti yang dikatakan oleh Dr. Supriyansah, ya, bahwa harus dikelirkan, bila perlu mengundang Bareskrim ke Komisi 3 untuk mendengarkan duduk persoalan yang dialami atau yang terjadi di sana. Jadi memang agak aneh, tadi disebutkan bahwa ada aparat kepolisian di semua level daerah, tapi kenapa Bareskrim mengambil, ya, alih persoalan ini atau kasus hukum ini. Nah ini mudah-mudahan Pak Pangeran, ya, kita bisa menindaklanjuti ini, ya, agar kemudian bisa clear. Dan kita tahu juga tadi Pak Kemas katanya ingin menyampaikan beberapa nama terkait dengan PT Gorbi Putra Utama kalau tidak salah atau yang lainnya. Kita tunggu, ya, apa nama-nama, siapa nama-nama tersebut, dan kami berharap, ya, mudah-mudahan ini bisa segera ditindaklanjuti agar konflik lahan di sana bisa kita selesaikan, karena tadi pernah kita dengar, ya, bahwa ini menyebabkan penderitaan masyarakat di sana. Dan memang ada banyak kejanggalan tadi yang disampaikan terkait masalah itu, dan kita memberikan dukungan ini Pak Yani, ya, kepada masyarakat di sana agar ini bisa kita selesaikan. Ya. Jadi di akhir-akhir atau di ujung pengabdian periode 2019-2024, mudah-mudahan anggota Komisi 3 bisa menindaklanjuti dan membantu penyelesaian, meskipun memang ada beberapa masalah yang sudah sampai ke ranah hukum. Jadi Pak Pangeran, Pak Yani, ya,
Kalau saya melihat bahan yang disampaikan kepada kami, kalau di kertas pertama ada profil Kemas Haji Abdul Halim, ya, berpidato di atas podium, ya, di lembaran terakhir bersama Herman Deru dan Presiden Jokowi. Jadi kalau sudah ada Presiden Jokowi juga nggak selesai, mau melapor kemana kita? Kira-kira gitu kan. Mungkin kita perlu berkirim surat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, untuk melaporkan ini, ya, karena Presiden yang ada di depan beliau, kemudian Gubernur yang ada di depan beliau juga ternyata seperti hand off menyikapi kasus ini. Terima kasih Pak Pangeran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kemas, mungkin ada yang sampaikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 sidang yang saya hormati, yang terhormat para anggota Dewan. Kalau Bapak ke Palembang, Pak, Bapak mesti naik pesawat terbang. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa catatan saya. Tadi ditanyakan siapa oknum-oknum pejabat Polri yang membacking ini. Kami tidak tahu, Pak. Tapi yang jelas, tim yang turun ke lapangan membawa surat perintah dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Yang turun ke lapangan itu 10 orang tim, diketuai oleh Kombes Pol Irhami, ketua timnya, Kombes Pol Irhami dan anggotanya. Yang menandatangani surat perintah itu Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri bernama Nunung Saifuddin SIK MH, Brigjen Polisi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri. Jadi ini bukan orang sembarangan, Pak. Dia ngerti hukum. Dia ngerti tata cara polisi. Kenapa kok Mabes turun ke daerah tanpa sepengetahuan Polda dan Polres? Kan aneh, Pak. Jadi apa kata Pak Suding tadi sudah betul itu. Kata Bapak juga ada orang kuat di belakangnya. Saya kira demikian, Pak. Bisa dipanggil orang-orang ini. Dialah yang memerintahkan tim Polri ke daerah, menangkap orang-orang itu dan merusak lahan-lahan yang sudah ada. Saya kira terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayan atau Pak Suding dulu? Pak Inja, silakan Pak Inja. Terima kasih pimpinan. Bapak-bapak dan Ibu dari PT yang harusnya sentosa jadi belum sentosa begitu kan. Harusnya bahagia belum bahagia. Mudah-mudahan doanya Pak Nasir Jamil terkabul. Sentosa dan bahagia. Pimpinan, kita sering sekali mendengarkan pengaduan dan menerima pengaduan seperti ini dan kalau kita menggunakan istilah hukum kan ini status quo ya, proses berperkara sedang berjalan, itu kita hormati dan menunggu putusan itu selesai. Secara hukum itulah alurnya. Secara politik tentu wajar kalau masyarakat mengadukan ini dan baru kali ini juga ini yang datang ini banyak betul ini. Luar biasa, hormat untuk masyarakat Sumatera Selatan terutama dari MUBA, baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda juga para anggota dewan yang ada, terutama dari sahabat-sahabat dari fraksi Partai Demokrat di sana ya. Terima kasih. Dan memang harus begitu memperjuangkan kepentingan masyarakat kemanapun harus dibawa. Kami mencoba mendengarkan dengan seksama secara berganti-gantian disampaikan dan mencoba membaca secara cepat dokumen yang tebal ini, juga membaca flowchart atau presentasinya gitu dengan sangat mudah kita pahami. Karena ini pengaduan pimpinan, memang fair juga kalau kita dengarkan dari Korbi misalnya ya, kalau nanti ada dari Korbi. Kalau enggak pun ini kan pengaduan yang harus direspon. Poinnya adalah bagaimana soal-soal yang dalam tanda kutip menakutkan tadi, maka datang kemari. Saya kira harus kita ambil keputusan, follow up ini,
apapun dia, tapi kira-kira beginilah. Kalau mendung sudah hitam di atas kepala, jangan larang hujan. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau rakyat sudah mengadu ke wakilnya di Komisi 3, jangan larang kami panja penegakan hukum datang ke Muba. Terima kasih pimpinan.